Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan satu amal yang tidak kalah penting adalah menyayangi, mengasihi dan menyantuni anak-anak yatim di bulan Muharram ini. Bukan tidak ada alasannya. Alasannya adalah karena Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillah, kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat." Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, dan usapan kepala anak yatim itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap satu helai rambut yang ada di kepala anak yatim yang sudah ia usap itu dihargai satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihargai satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berbuat ihsan kepada anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, membantu anak yatim, memenuhi kebutuhan anak yatim yang ada di sekitarnya, sampai anak yatim itu merasa terpenuhi kebutuhannya, kata Nabi, kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain, aku akan bersama dia di surga seperti dua jari ini. Rasulullah SAW mengisyarahkan akan membawa orang tersebut ke dalam surga bersama Nabi dengan isyarah dua jari ini. Artinya apa? Masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Kamil rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, yakni dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi manusia yang selamat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Terlebih lagi saat ini kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram, di mana hal ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Saat ini kita sudah berada di permulaan bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sangat banyak sekali keistimewaan, kemuliaan dan keutamaan bulan Muharram. Di antara kemuliaan dan keistimewaan bulan Muharram adalah amalan puasa sunnah di bulan Muharram. Jika kita mampu, mari kita perbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Namun apabila kita tidak mampu, jangan pernah lewatkan, jangan ditinggalkan puasa satu hari yang hari itu dinamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hari Ashura, yaitu 10 Muharram, tanggal 10 bulan Muharram, di mana orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mengerjakan puasa Ashura oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala sama seperti puasa 1 tahun penuh. Akan tetapi madhab Syafi'i, apabila kita hanya berpuasa di Ashura atau 10 Muharram saja, hukumnya makruh. Kenapa? Karena tasabbuh bil Yahud, karena menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu Rasulullah berazam, bercita-cita, berniat untuk puasa di tanggal 9-nya atau yang dinamakan Tasu'ah. Tanggal 9 dan tanggal 10, atau tanggal 10 dengan tanggal 11. Siapa yang mengerjakan puasa ini, 1 tahun pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari puasa sama seperti 1 tahun penuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan satu amal yang tidak kalah penting adalah menyayangi, mengasihi dan menyantuni anak-anak yatim di bulan Muharram ini. Bukan tidak ada alasannya. Alasannya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memerintahkan. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man masaha ra'sa yatimin lam yamsahu illa lillah, kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanat." Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim,
dan usapan kepala anak yatim itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap satu helai rambut yang ada di kepala anak yatim yang sudah ia usap itu dihargai satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihargai satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbuat ihsan kepada anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, membantu anak yatim, memenuhi kebutuhan anak yatim yang ada di sekitarnya sampai anak yatim itu merasa terpenuhi kebutuhannya, kata Nabi, kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain, aku akan bersama dia di surga seperti dua jari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyarahkan akan membawa orang tersebut ke dalam surga bersama Nabi dengan isyarah dua jari ini. Artinya apa? Masuk ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengasihi, menyayangi, menyantui anak yatim tidak hanya menjadikan sebab seorang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, akan tetapi bisa juga melunakkan hati seseorang dan bisa menjadikan sebab hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang sahabat yasku qaswata qalbi, yang mana sahabat ini mengadu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahwa hatinya sangat keras, hatinya sangat kaku, sehingga sulit untuk menerima nasihat agama. Kemudian ia wadul kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kata Nabi, atuhibbu antalina qalbuka wa tudraku hajatuk, kamu menginginkan hatimu menjadi lunak dan hajat-hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamil yatim, pertama kasihani, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, lalu usap kepalanya, usap rambutnya. Wad'imhu min ta'amik, dan berilah ia makan dari makanan yang ada di rumahmu. Yalin qalbuka wa tudrik hajatak, maka hatimu akan dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajatmu pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian keutamaan menyantuni anak yatim dan berpuasa di hari Asyura bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu menjalankan sunnah Nabi ini dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل إخوان في فلسطين اللهم كن عونا وانصرنا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته